Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau anak perempuan dididik dengan baik, insya Allah. Ibu yang merasa bosan dengan anak perempuan, aku muak kali nengok anakku nih Pak Ustadz, suntuk kali aku nengoknya. Itu adalah anak perempuan yang dirindu-rindukan, yang diimpi-impikan sama orang yang tak punya anak perempuan. Siapa itu? Aku. Saya kan tak punya anak perempuan. Hah? Ustadz Nazar pun juga tak punya anak perempuan. Tengku Fadil Rahmi dikirimnya anak perempuan sematawayang satu kan? Satu-satunya anak perempuan. Kalau sayang sama anak perempuan, bukan diletakkan celak ketiak. Padahal dia bisa buatkan kamar yang besar, pakai AC, pakai TV besar, pakai remote control, pakai wifi. Tapi dia mendidik anak tak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad hebat, tapi di baliknya ada perempuan. Nabi Musa hebat, di baliknya ada perempuan. Ada pula Nabi Isa alaihi salam, dan di dalam Quran dia disebut wa idz qala Isa ibnu Maryam. Ibnu Maryam, dia bukan anak Allah. Orang Nasrani mengatakan dia anak Allah, orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Islam tidak merendahkannya serendah-rendahnya dan tidak pula melambungkannya setinggi-tingginya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Maka dia adalah anak Maryam. Di balik Isa ada Maryam, di balik Musa ada Yohanes, di balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Ami. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana hebat, laki-laki apa perempuan? Mati kita. Ini yang hebat-hebat ini. Itu ada doktor dari Amerika, Al-Azhar, kakak kelas saya. Habis itu lanjutkan lagi, dosen, laki-laki, tapi dilahirkan oleh. Ini ada DPD RI, alumni pesantren Darul Arafah Medan, kakak kelas saya di pesantren, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, 96 saya 98. Hebat, DPD, punya kantor di Senayan, rumah dinas, kantor dinas, bini dinas. Nggak, bini tetap, jangan sampai ke rumah bayar. Hebat. Dikumpulkan semua orang di Aceh ini, ketika pemilihan terpilih 4 anak Aceh yang paling hebat, itulah menjadi anggota DPD. Tunggu dulu, masih banyak, tunggu. Tapi walaupun hebat, dia tetap dilahirkan perempuan. Istrinya semua jadwal Ustadz Abdul Somad di Aceh ini, jadwal Ustadz Somad 4 hari. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Yang mengatur dari mulai sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, asar, pengajian ibu-ibu, sampai nanti malam, sampai besok pagi, sampai pulang mengantar besok, itu adalah Ustadz Tengku Nazaruddin Yahya. Ustadz Nazar, tengok mukanya baik-baik. Dan beliau tamat dari Gontor Ponorogo, habis dari Gontor lanjutkan ke Al-Azhar Kairo, dan beliau dilahirkan perempuan. Ini Ustadz Muhammad Fadilah, adik kelas saya, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah, anak Aceh yang belajar ke Yaman, yang belajar ke Maroko, yang belajar ke Aljazair, yang beliau ke Sudan, beliaulah ketuanya. Ustadz-ustadz yang ada di Aceh itu anak buah dia semuanya, termasuk saya. Dan beliau dilahirkan oleh perempuan. Nih, S1 Al-Azhar, S2 ke Jerman, S1 Mesir, S2 Jerman, S3 Australia. Tetap dilahirkan perempuan. Kira-kira yang laki-laki yang hebat ini, ada yang dilahirkan bencong. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, menjaga, memelihara 3 anak perempuan,
fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Hadisnya sahih. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Oh, udah masuk surga, udah dapat tiket surga semua. Hadis sahih. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku cuma punya anak 2. Kata Nabi, yang punya anak 2 perempuan pun juga masuk surga. Yang punya anak 1 pulang dari sini tambah 1 lagi. Ya Allah, kasihlah ibu ini anak-anak perempuan yang solihah-solihah ya Allah. Duduklah di pelaminan. Ini pelaminan ini. Pelaminan anak laki-laki, anak perempuan duduk di pelaminan. Bapak sama ibunya sebelah mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Menangislah ibu. Ustaz Somad naik ke atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu itu pun menangis. Ibu, kalau nanti acara menikahkan anak, waktu duduk di samping itu jangan menangis. Kenapa jangan menangis? Karena kalau menangis bedaknya luntur. Terus pas nangis itu tentu ngambil tisu kan? Ngambil tisu gini-gini, beralih halus matanya. Tamu semua yang naik atau gitu. Ibu nangis kenapa? Saya haru Pak Ustaz. Haru kenapa Bu? Haru saya Pak Ustaz, tanggung jawab saya sudah selesai sebagai orang tua Pak Ustaz. Sekarang anak saya sudah menikah, dia sudah punya suami, maka lepaslah tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kata siapa? Siapa yang bilang kalau anak itu sudah nikah tanggung jawab jadi lepas? Ustaz mana yang bilang menikah anak hari ini dipestakan di convention hall, seminggu setelah pulang bulan madu, tiba-tiba jilbabnya terbang, bajunya melayang, rambutnya macam sarang tawon, antingnya 13, hidungnya beanting, bibirnya beanting. Selama ini diajarkan kalau datang ke rumah cium tangan, apa kabar mama? Tiba-tiba pulang ke rumah, hai guys. Ibu diam atau mengajar dia? Tapi dia sudah punya suami. Tengok, inilah Cut Nyak dan Malahayati. Nggak ada istilah diam, nggak ada istilah diam. Ma, aku dandananku begini sekarang, terserah kau Lana. Yang penting kau masuk neraka jahanam. Nggak ada. Ibu mesti ngomong, panggil suaminya itu, dudukkan sini, sini kau setan. Ini kau dulu datang meminang anak gadisku ini, kau datang pakai peci kan, kau datang bawa keluarga. Sekarang setelah nikah, kau bawa anakku, jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, dandanannya begini. Kenapa kau bisa begini? Begitu. Makanya cari menantu itu mesti ada fit and proper test. Buat nanti ketua tim penerimaan Tengku Nazar, ketua tim seleksi administrasi Tengku Fadil Rahmi, ketua seksi penerimaan yang lain-lain, baru tim penguji dari luar Abdul Somad. Saya menguji nanti. Saya tanya, kau mau jadi menantu ibu ini? Berani kau nikah sama anak-anak ibu ini? Aku aja nggak dapat, saya bilang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau anak perempuan dididik dengan baik, insya Allah. Ibu yang merasa bosan dengan anak perempuan, aku muak kali nengok anakku ini Pak Ustadz, suntuk kali aku nengoknya. Itu adalah anak perempuan yang dirindu-rindukan, yang diimpi-impikan sama orang yang tak punya anak perempuan. Siapa itu? Aku. Saya kan tak punya anak perempuan. Hah? Ustadz Nazar pun juga tak punya anak perempuan. Tengku Fadil Rahmi dikirimnya anak perempuan sematawayang satu kan?
Satu-satunya anak perempuan, kalau sayang sama anak perempuan bukan diletakkan celak ketiak. Padahal dia bisa buatkan kamar yang besar, pakai AC, pakai TV besar, pakai remote control, pakai wifi. Tapi dia mendidik anak tak begitu. Dikirimnya anaknya ke pesantren Gontor 7 di Pekanbaru Riau. Nah, ini tunggu Fadil Rahmi. Maka ibu kalau sayang sama anak, terbang kau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang. Saya orangnya tidak mendikte. Saya nggak nanya, anak ibu di mana? Anak ibu di mana? Itu bukan gaya saya. Saya hanya mengajak saja. Yang mau alhamdulillah. Saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Kau keponakanku mesti masuk pondok. Kalau kau tak masuk pondok, ku pecat jadi keponakan. Kenapa Ustaz tegas dengan anak perempuan? Karena kami laki-laki ini tidak sanggup mengontrol 24 jam. Ini sekarang saya ke Aceh 4 hari. Seandainya dia di rumah, takut dibawa orang, dibonceng orang, minuman nanti disuntik dari bawah, dikasih minum, mabuk dia, dibawa ke mall, dibawa jalan, dibawa sana, bawa sini, masuk angin, gembong, hancur kita. Kalau anak laki-laki di sini bengkaknya. Kalau anak perempuan tak usah aku tunjukkan. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ibu sama bapak mesti kompak, mesti sepakat. Datang anak lajang. Pak, ku bawa anak gadis bapak ya? Tidak. Pesan Ustadz Somad, say no to bonceng. Katakan tidak, tidak. Datang ibunya dari belakang, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang menghancurkan ini. Ini yang saya ceramahkan ini tidak ada di Banda Aceh. Ini yang saya ceramahkan ini adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Nah, ini yang di sini nih solihah semua. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Datanglah ibu-ibu menyambut anaknya pulang sekolah. Diginikan jalan di depan pintu. Nang ning nang ning nang ning nang. Rupanya anak tuh bukan memeluk dia, memeluk babysitter. Kok bisa? Apa yang terjadi dengan ibu-ibu kita? Rupanya kasih sayang anak sudah jatuh hatinya ke baby. Surga di bawah tapak kaki. Yang kukhawatirkan lebih parah lagi dari itu, Bu. Bapak tuh pulang, ibu sambut. Rupanya jatuh ke pelukan. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa? Gara-gara ibu berpikir, bang, di kulkas kan ada jus, bang, buat teh kan air panas ada, bang, itu kan sudah dimasakkan simbok, bang, itu kan sudah ada. Ibu berpikir sederhana. Cabenya kan sama, ayam tangkapnya kan sama, gulainya kan sama, bukulahnya kan sama, tapi rasanya beda, guys. Beda. Air panasnya sama, merek tehnya sama, gulanya sama. Yang beda apanya? Contoh, ini air tehnya sama, gulanya sama, kompornya sama. Sekarang rasanya bisa jadi beda. Kok beda? Cara penyajiannya. Coba saya sajikan. Minum ya sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Beda sama? Minum kau, mau minum terserah, mau tidak minta apa-apa, terserah kau lah. Aku pun udah muak kali ngurus kau, udah minum terserah. Itu seketika yang manis itu berubah menjadi bukan cuma berubah menjadi pahit, berubah menjadi asam.
Bukan cuma berasam, jadi asam sulfat. Ini saya ini bercerita sebagai laki-laki, Bu. Jangan ibu menyepelekan, jangan ibu merasa ini sebagian ibu-ibu ini kan pasti banyak yang bekerja ya. Ibu boleh bekerja, tapi jangan waktu yang habis itu sampai tak tersisa untuk suami dan anak. Ibu berangkat pagi, sempat-sempatkan masak nasi goreng, sempatkan. Walaupun yang masak bukan ibu cuma 2 kali sendok aja. Nah, minta tolong sama asisten kalau ada rumah tangga, tolong kau masukkan ya Mbak, bantu aku ya, kau jaga masuk. Nanti kok ditanya abang tuh bilang aku yang masak. Iyalah. Nah, masak. Pas dibilangnya, pas dia memuji ibu, enak kali masakan mama ya. Ibu tinggal ngangguk aja. Jangan ibu bilang, masakan mama ya. Enggak, siapa tuh tadi masak? Apalah salahnya bilang iya, kan ibu ikut juga tadi masak. Itu. Lalu kemudian setelah itu berangkatlah ibu bekerja di kantor. Jam berapa masuk? Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Pulang ke rumah macet. Akhirnya sampai ke rumah jam 6. Jam 6 mandi bersih-bersih, sholat maghrib. Habis sholat maghrib berzikir baca Quran. Akhirnya bisa duduk bersama jam 8, 9, 10, 11. Dengan suami 3 jam, dengan laki orang 8 jam. Lebih lama-lama sama laki orang apa sama laki sendiri? Waspadalah. Berawal dari rasa nyaman, akhirnya curhat, makan bersama, tukar-tukaran nomor, cerita tentang pasangan. Kenapa kau ngobrol sama dia? Kenapa kau curhat sama dia? Dia udah macam abangku, dia udah macam papaku, dia sudah macam ayahku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Saya tak jahat. Kalau bisa, kalau sudah sampai rumah jam 8, matikan handphone, quality time. Duduklah bersama. Allah Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. Dia sendiri 4 hari tak pulang-pulang. Saya memang hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Tapi kalau saya sudah pulang, handphone mati, saya bawa jalan ustazah. Naik apa? Naik motor kami jalan berdua. Supaya apa? Supaya dipegangnya pinggang saya. Karena kalau saya naik mobil jauh berjarak. Jalan kami. Nggak ada orang kenal Pak Ustadz. Macam mana dia kenal? Saya pakai masker. Pakai topi, kacamata hitam. Tiba-tiba pas di lampu merah ada yang klakson. Ustadz, kata orang, tahu juga orang. Jalan. Apa maknanya? Manfaatkan waktu kebersamaan ibu dengan anak. Datang anak, ibu bawa rapor. Mama, ini rapor adik, nilai adik tinggi. Sebentar buat laporan dulu ya. Ini adik, akhirnya tertidur dia dengan rapornya. Betapa masa itu akan berlalu dan tak bisa dijemput kembali. Jangan sampai nanti dia sudah tua, udah besar. Akhirnya apa kata ibu? Kalaulah dulu nasi sudah jadi tai ayam. Mestinya anak paling dekat dengan bapaknya apa ibunya? Dengan ibu. Dia numpang di kandungan perut siapa? Kenapa perut ibu yang dipilih Allah? Kenapa bukan perut DPD? Padahal kalau cerita besar lagi perut orang nih. Kenapa perut ibu yang dipilih Allah? Karena ibulah yang paling sabar. Ibulah yang dipilih Allah untuk menanggung wahnan ala wahnin. Paling sabar. Coba kalau laki-laki disuruh hamil. Kutinju kau nanti gitu dia. Tapi kalau perempuan apa kata dia? Sayang. Begitulah kasih sayang perempuan. Jadi ibu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, izinkan aku perang. Aku mau masuk surga. Siapa yang mati jihad masuk surga. Alaka min ummin? Mak kau masih hidup? Ya. Ada mak kau di rumah? Ada.
Apa kata Nabi SAW? Urus tapak kakinya, fathammal jannah. Kau urus, di sana ada surga. Maka keluarlah ungkapan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Yang punya ibu yang masih ada hidup di rumah, pulang dari sini, beli makanan kesukaannya, beli kain kesukaannya, beli pakaian kesukaannya, jenguk dia di rumah nanti malam, peluk badannya, cium tangannya, gosok-gosokkan kaki lututnya. Karena itulah keindahan. Kalian tidak merasakan kehilangan sampai nanti dia diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu sayang sama anak ibu, kalau ibu sayang dengan emak ibu, insya Allah anak-anak ibu pun juga nanti akan berbakti kepada ibu, insya Allah. Dulu kalau saya pulang dari Aceh, saya akan tunjukkan ke emak saya, ini namanya rencong, mak. Ini namanya kain Aceh, mak. Ini namanya cincin batu dari Aceh. Sekarang tak lagi bisa diceritakan karena orangnya sudah tidak ada. Maka ibu, buatlah anak itu jangan sampai putus kontak. Ustadz, ini anak saya ini curhatnya sama pacarnya, sama kawannya di kampus. Kok bisa anak itu lebih dekat sama kawannya daripada sama ibu? Berarti ibu dengan dia selama ini ada jarak. Saya sampai hari ini, walaupun mak saya sudah meninggal 5 tahun, 18 Maret 2019, sekarang sudah 2023, Maret nanti 2024, 5 tahun. Tapi kalau saya makan enak, tetap saya ingat yang pertama dia. Saya kasih tahu ke istri saya, aku setiap makan enak yang nampakku muka emakku. Ditanya muka aku ada juga, tapi tahu lagi. Sampai hari ini pergilah saya ke perbatasan Riau arah ke Sumatera Barat. Di situ ada ikan panggang yang tidak bertulang. Saya pesan ikan panggang tak bertulang. Pas saya makan, yummy, enak kali. Langsung saya angkat tangan, saya pesan bungkus 1. Setiap makan enak bungkus 1. Maksud saya bungkus 1 itu mau dibawa pulang. Baru saya ingat, oh iya udah meninggal dia rupanya. Ini sekarang banyak ibu-ibu pesan sama anaknya, nanti kalau kau ke pasar tolong belikan mama bakso mie ayam ya. Iya, 3 hari baru dia ingat. Yang lalu tak dapat diulang lagi, tapi yang akan datang kita perbaiki insya Allah. Amin ya rabbal. Tadi pesan Tengku nih, Ustadz Somad, nanti Ustadz ngomongnya 30 menit aja. Selanjutnya itu lebih banyak dialog, interaktif, tanya jawab. Tiba-tiba saya tengok jam, rupanya saya sudah ngomong 45 menit. Patutlah orang sudah mulai gelisah. Gawat ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.